Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah dan asal-usul dari nama Andi yang banyak dipakai masyarakat di Sulawesi Selatan. Nama Andi sendiri memang sudah sangat identik dengan orang-orang keturunan bangsawan yang ada di Sulawesi Selatan. Namun, tahukah kalian kalau pemberian nama Andi ini dulunya merupakan hasil dari campur tangan bangsa asing? Well, sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua. Buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia makna, sejarah, dan asal-usul di balik nama Andi di Sulawesi Selatan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kata Andi sendiri dulunya merupakan pemberian dari bangsa asing. Bangsa yang dimaksudkan di sini tak lain dan tak bukan adalah Belanda itu sendiri, yang sebagaimana kita ketahui dulunya pernah menjajah Indonesia. Salah satu daerah yang tak luput dari perhatian Belanda kala itu adalah Sulawesi Selatan, utamanya Makassar, yang dulunya merupakan pusat dari kerajaan Goa. Pihak Belanda memang mengintervensi kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan kala itu. Seiring dengan berjalannya waktu, kedudukan Belanda di Sulawesi Selatan sudah setara dengan pemerintah itu sendiri. Pihak Belanda yang sudah menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya pun menganggap bahwa mereka perlu semakin banyak tenaga ahli di masa depan. Tenaga ahli berupa kaum-kaum terpelajar. Maka dari itu, pihak Belanda pun mendirikan sekolah-sekolah di berbagai wilayah jajahannya, salah satunya di Makassar. Di Makassar dibangunlah sekolah lanjutan seperti Ospia, Mulo, AMS, dan berbagai macam sekolah lainnya. Sementara untuk wilayah distrik atau desa dibangun sekolah gubernemen atau sekolah desa dan juga Volksschool untuk sekolah lanjutan 3 tahun. Sedangkan untuk tingkat lanjut didirikanlah sekolah seperti HIS dan Sehel School. Mohon maaf kalau pengucapannya salah. Saya tidak bisa bahasa Belanda soalnya. Menurut Matulada sendiri dalam buku yang berjudul Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa pada masa itu, apabila seorang pribumi ingin mengikuti sekolah atau ingin mendaftar sekolah, maka mereka harus mengumpulkan daftar silsilah keturunannya. Selain itu, disertakan pula lembar pernyataan setia kepada pemerintah Hindia Belanda. Orang-orang pribumi ini kemudian akan ditempatkan sebagai pegawai untuk pejabat pemerintahan dan juga pegawai administrasi untuk perusahaan apabila telah lulus nanti. Nah, pada waktu itu, memang tidak semua orang pribumi berhak mendapatkan pendidikan. Hanya orang-orang keturunan bangsawan sajalah yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Sedangkan rakyat biasa nyaris tidak ada yang mendapatkan pendidikan kala itu. Ketika para anak-anak bangsawan ini menyelesaikan sekolahnya, maka mereka akan mendapatkan gelar Andi di depan nama mereka. Adapun penggunaan gelar Andi ini dimulai sejak tahun 1930-an oleh para kepala swapraja dan keluarga bangsawan untuk memudahkan mereka mengetahui mana yang anak bangsawan dan mana yang bukan. Ya, kalau sekarang mungkin kayak gelar sarjana begitulah, yang ada SPD, SH, SE, ST, SKJ, dan lain-lain. Hal ini tentu berakibat pada bergesernya kebudayaan di masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya pada nama-nama mereka. Karena dulunya, nama depan seorang anak bangsawan adalah La untuk laki-laki dan W untuk perempuan. Sedangkan untuk gelar kebangsawanan lainnya ada gelar yang namanya Opu, Daeng, Karaeng, Arung, atau Puang. Dan kini semua itu berganti dengan satu nama, yaitu Andi. Meski begitu, kata Andi sendiri bukanlah kata yang asing di telinga masyarakat Sulawesi Selatan. Karena Andi sendiri dalam bahasa daerah kita adalah kata sapaan dari seseorang yang lebih tua usianya kepada yang lebih muda.
Andi sendiri berasal dari kata adinda yang berarti adik atau seseorang yang usianya lebih muda. Jadi sebagai kesimpulan, nama Andi adalah pemberian pihak pemerintah kolonial Belanda kepada para bangsawan di Sulawesi Selatan yang telah mengenyam pendidikan di sekolah. Kata Andi diberikan kepada mereka menggantikan nama bangsawan sebelumnya yang menggunakan kata la atau we. Penyematan kata Andi ini bertujuan untuk memudahkan kolonial Belanda dalam mengetahui siapa yang anak bangsawan dan siapa yang bukan, siapa yang dari golongan terpelajar dan siapa yang bukan. Kata Andi juga secara tersirat menisbahkan arti bahwa orang tersebut telah berpihak kepada Belanda. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan pendidikan dan gelar Andi adalah menyertakan surat setia kepada pihak kolonial Belanda. Adapun dalam bahasa daerah, kata Andi sendiri berasal dari kata adinda yang juga merupakan sapaan kepada orang yang usianya lebih muda. Pada masa sekarang ini, kata Andi bukan lagi disematkan kepada anak bangsawan dan terpelajar saja, melainkan kepada seluruh anak keturunan bangsawan yang biasanya mengikuti siapa ayahnya. Jadi jika ayahnya keturunan bangsawan, maka anak-anaknya akan punya nama Andi di depan namanya. Namun jika hanya ibunya saja yang bergelar bangsawan tapi ayahnya tidak, maka sang anak tidak akan diberi gelar Andi di depan namanya. Meski begitu, pemberian nama Andi ini bukanlah sebuah aturan baku. Pasalnya, banyak juga orang-orang yang bukan keturunan bangsawan yang diberi nama Andi oleh orang tuanya. Dan itu tidak masalah, itu sah-sah saja. Terserah orang tuanya kan mau kasih nama apa dia. Memang, sejarah di balik nama Andi ini lumayan kelam kalau kita coba renungkan. Ternyata ini adalah bagian dari kolonialisasi Belanda kala itu. Meski begitu, kata Andi ini sudah terlanjur melekat dalam budaya kita, sehingga sudah lumrah dan tak lagi diidentikan dengan warisan kolonial Belanda. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah ada informasi yang melenceng yang saya kemukakan di atas tadi? Apakah ada fakta lain yang belum saya masukkan di pembahasan tadi? Silakan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke? Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau semisalnya ada upload video-video terbaru lainnya. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.